terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini ataupun melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini 21 September 2024 diambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di hata batak di dok, biar mida jauh bedo partano batuan netugu, los gebi haporusan di akka anakna do ibana. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata tentram di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai sikap kondisi yang aman, damai, tenang, tidak ada kekacauan. Maka pastinya segala manusia, semua manusia akan menuju pada hal itu. Tidak ada manusia yang kepengen kacau hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak mau tentram, diganggu oleh pikiran orang ataupun lain-lainnya. Semua akan menuju kepada hal itu. Baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaannya, baik dalam kondisi persekutuannya. Maka banyak orang yang kemudian akan membuat bahkan harus bisa membayar lebih mahal, memberi effort untuk sebuah asuransi, bahkan itu membayar sebuah fasilitas hanya untuk mendapatkan sebuah ketenangan, ketenteraman dalam satu ataupun dua kondisi kehidupan yang mereka hadapi. Tapi Amang Inang, kita harus percaya bahwa tentram itu pun bisa saja ada ketika kita mampu survive, melewati segala perjalanan kehidupan kita yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Itu juga yang mau diakan oleh Salomo dalam teks Amsal pada hari ini. Raja Salomo ketika dia harus menghadapi berbagai persoalan, secara khusus harus menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Ketika kami menghadapi berbagai kondisi kehidupan yang harus dihadapinya. Dia percaya bahwa ketenteraman sesungguhnya bukan atas fasilitas yang ada bagi dia, bukan atas dasar kekayaan yang ada padanya, tetapi bagaimana dia mampu meletakkan kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah. Maka dia katakan, takut akan Tuhan adalah ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itu juga sama halnya ketika Mazmur mengatakan di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat saja Allah saja aku tenang. Maka bukan karena uang banyak, meskipun orang berkata bahwa uang itu bisa membuat orang senang, tetapi ternyata lebih dari situ. Ada ketenteraman yang didapat bersama-sama dengan Allah. Maka ketika dikatakan takut akan Tuhan bukan lagi persoalan takut secara takut ketahuan ataupun bagaimana, bukan. Tapi takut akan adalah sikap hormat, memuliakan, menghargai setiap apa yang dilakukannya. Maka ketika Salomo dalam Amsal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketenteraman itu adalah dalam Allah. Kita dipanggil untuk benar-benar semakin pasolhot diri, bersekutu dengan benar dan dalam bersama-sama dengan Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang uang bisa membeli sebuah ketentraman dan kebahagiaan, tidak ada orang yang mudah cerai dalam rumah tangganya. Kalau ternyata mobil bisa membuat orang senang, ternyata tidak juga ketika menghadapi macet dia harus juga ada stres karena menunggu yang macet. Kalau ternyata anak menjadi salah satu hal yang membuat tentram dan bahagia, sesuai dengan cerita orang Batak juga ternyata tidak bisa secara general membahagiakan, bahkan ada yang menyia-nyiakan anaknya. Kalaupun memang pujian, hormat, kuasa yang diberikan oleh dunia ini atau orang-orang kita, orang-orang terdekat kita kepada kita, bukan berarti kita bisa bahagia, malah bisa jadi itu adalah sebuah azas kemanfaatan untuk seakan-akan dekat kepada kita. Maka kemanakah kita mencari ketentraman? Kemanakah kita
bisa mencari sebuah kebahagiaan yang hakiki itu. Hanya dengan takut dan dekat kepada Allah, kita akan mampu untuk tentram bahkan dalam menghadapi kekhawatiran, menghadapi problematika. Apa? Lipat tanganmu menginang, hadapkan pandanganmu dan hatimu terfokus kepadanya, maka dia akan dengar dan akan melihat seberapa besar perjuangan yang akan terus dihadapi oleh setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan yang sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menawarkan ketentraman yang abadi, tetapi dunia menawarkan ketentraman yang sehat. Tinggal kita yang mau memilih. Kita memilih dekat kepada Allah, takut akan Allah, atau takut kepada dunia ini dan lebih dekat kepada dunia ini. Pakai matik kimsonari, ayhatop nalausal puna portibion. Maka dari itu, selamat mencari ketentraman bersama-sama dengan Allah. Selamat untuk berproses bersama dengan Allah. Selamat bahagia bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Kala kami mencari kedamaian, kala kami mencari kebahagiaan, kala kami mencari ketentraman, kami tidak bisa mendapatkan itu dengan abadi dan penuh jika itu tidak di dalam-Mu. Maka kami mau datang Tuhan menghadap-Mu, melipat tangan kami, menyerahkan hati, pikiran, jiwa kami terfokus kepada-Mu. Agar Engkau senantiasa menguatkan kami. Hanya kepada-Mu kami tentram, tidak terganggu secara psikologis atas apa yang kami hadapi, atas apa yang akan kami lalui Tuhan. Tapi bersama dengan-Mu Tuhan, suka duka itu Engkau pakai Tuhan untuk menguatkan kami. Berbagai hal yang akan kami hadapi, bahkan yang tidak kami ketahui pun Tuhan, bersama dengan-Mu kami bisa dengan tenang, dengan damai, mampu untuk melewati itu semua Tuhan. Dan hanya pertolongan-Mu lah yang kami andalkan. Tuhan yang maha baik. Kami bawakan dalam doa. Seluruh jemaat-Mu, seluruh parhaladu-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan pengasih-Mu yang senantiasa menyertai. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dan dalam setiap pengharapan doa cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat-Mu dan para parhaladu-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami mampu untuk berdamai dengan diri kami, berdamai dengan lingkungan kami, berdamai dengan situasi kondisi dalam kehidupan ini. Tuhan yang maha baik, ajar kami untuk senantiasa mampu untuk menghargai apa yang Kau berikan Tuhan. Secara khusus kami mengingat esok hari kami akan merayakan Minggu Season of Creation, Minggu Ekologi, ketika kami mampu sebagai ciptaan-Mu menghargai apa yang telah Kau ciptakan sebagai sesama ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami untuk benar-benar menghidupi panggilan-Mu Tuhan, menghidupi perintah-Mu dalam kehidupan kami, untuk benar-benar menjaga bumi ini, menjaga dunia ini sebagai bumi dan dunia penuh dengan kasih rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Ingatkan kami untuk bersekutu dengan-Mu esok hari Tuhan dalam ibadah minggu, berjumpa dengan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih dan hormat kami kepada-Mu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Horas may desaluna kamanginang, unang lupa sugot hita marminggu. Di Huriata di pukul 6, pukul 8, dohot di pukul 10, dohot di parminggu sekolah minggu pukul 8, laos tahalason ma minggu ekologi season of creation marsogot, tadani hitaman jamoton sidalon ini di bata di bagasan ngulut. Tuhat ko masing-masing ita sa luna manginang. Salam cinda.